Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitri Ratna Wulandari, Intan Urba Kusuma, dan Isna Muflihatul Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan dengan bab penilaian kinerja. Langsung saja yang pertama, latar belakang penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga disebut tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, atau penilaian karyawan adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Akan tetapi, tujuan tersebut sering tidak tercapai karena banyak perusahaan yang melakukan penilaian kinerja yang kurang baik. Yang selanjutnya, pengertian kinerja. Kinerja itu sendiri adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis yang dilakukan oleh HR terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian ini dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Isna Muflihatul Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Langsung saja, yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, otoritas atau wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, inisiatif. Yang kelima, ketersediaan peralatan dan barang. Yang keenam, lingkungan kerja. Yang ketujuh, job description, pekerjaan dan tanggung jawab. Yang kedelapan, visi, misi, dan budaya organisasi. Yang kesembilan, sistem komunikasi dan cara kinerja pimpinan. Yang kesepuluh, pelatihan dan pengembangan diri. Yang terakhir yaitu bonus dan insentif. Selanjutnya, faktor-faktor yang dipengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu multitasking, solusi cerdas untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus. Yang kedua, stress and burnout, karyawan yang mengalami stres dan kelelahan atau burnout. Yang ketiga, kurangnya sense belonging, karyawan terkadang tidak merasa menjadi bagian dari perusahaan. Yang keempat, perilaku toksis. Perilaku ini terjadi karena ada beberapa orang yang menyabot dan memanipulasi lingkungan kerja. Yang kelima, terlalu banyak rapat. Bila rapat terlalu sering diadakan, justru akan menghabiskan banyak waktu kerja dan karenanya membuat mereka tidak produktif. Yang keenam, manajemen yang buruk, yang menurunkan motivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Adapun tujuan dari penilaian kinerja karyawan menurut Rifai antara lain, yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang kelima, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Yang ketujuh, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Yang kedelapan, memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum. Yang kesembilan, membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan. Yang kesepuluh, memungkinkan manajemen menjalankan negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada karyawan. Selanjutnya, asas-asas penilaian kinerja. Dalam prakteknya, asas-asas penilaian untuk melakukan penilaian kinerja harus dilakukan yang pertama secara objektif. Melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Antara lain, yang pertama realistis, yang kedua yaitu terukur, yang ketiga menantang, yang keempat berdasarkan skala prioritas. Yang kedua yaitu secara adil.
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pekerjaan. Dengan rincian yang pertama yaitu pembagian tugas disesuaikan dengan porsi dan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, penilaian disesuaikan dengan kontribusi karyawan terhadap keberhasilan unit kerja. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara objektif didukung data dan informasi yang ada. Yang keempat, pemberian balas jasa didasarkan kepada kontribusi dan kompetensi yang berlaku. Selanjutnya, yaitu secara transparan. Dalam melakukan penilaian harus dengan adanya keterbukaan, baik dalam proses penilaian serta memberikan hasil penilaian. Dengan rincian yang pertama yaitu adanya parameter untuk mengukur kinerja serta sumber data yang digunakan. Yang kedua, mengumumkan hasil penilaian secara terbuka. Yang ketiga, memberikan balas jasa atas kinerja yang dihasilkan harus jelas. Perkenalkan, saya Intan Urbakusuma. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembahasan selanjutnya komponen penilaian kinerja. Di antaranya, komponen penilaian kinerja yaitu inisiatif atau kreativitas, tanggung jawab, ketelitian atau kerapihan, kecepatan kerja, kerjasama, dan yang terakhir kedisiplinan. Materi selanjutnya yaitu indikator penilaian kinerja. Indikator penilaian kinerja diantaranya yaitu yang pertama, pengetahuan yang dimiliki, kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, kualitas pekerjaan, yang keempat, kecepatan menyelesaikan pekerjaan, yang kelima, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, yang keenam, kepercayaan diri, yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri, yang kedelapan, komunikasi antar karyawan, yang kesembilan yaitu kerjasama tim, yang ke-10 kemampuan menyampaikan ide, 11 kemampuan mengatur pekerjaan, yang ke-12 kepemimpinan, yang ke-13 kemampuan mengembangkan diri, dan yang terakhir disiplin ilmu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penilaian kinerja. Kesalahan yang pertama yaitu efek halo. Efek halo merupakan suatu kesalahan yang dilakukan manajer karena menggunakan hanya satu faktor mewakili faktor lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja seseorang karyawan. Yang kedua yaitu kesalahan longgar. Kesalahan ini dapat terjadi ketika manajer terlalu menekankan perilaku positif atau negatif dari seseorang karyawan. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengaruh kesan terakhir. Kesalahan dilakukan karena penilaian hanya melakukan penilaian pada peristiwa terakhir yang dilakukan karyawan. Kesalahan selanjutnya yaitu kekinian. Kesalahan kekinian adalah kecenderungan penilai untuk memasukkan insiden yang baru-baru ini terjadi dari perilaku karyawan untuk menambah beban poin dalam proses evaluasi kinerja selama keseluruhan periode pemeringkatan. Yang selanjutnya yaitu kesalahan serupa dengan saya. Maksudnya kesalahan yang terjadi karena penilai selalu membandingkan dengan dirinya dengan karyawan yang dinilai. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.